rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwar mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Nama saya Nacita Amalina Asani, siswi kelas 5C SD Nasional KPS Balikpapan, akan menyampaikan makna peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama tersenyum gembira menyambut peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah 2022 Masehi. Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sekarang negeri ini masih ditimpa cobaan berupa pandemi virus corona, tidak membuat semangat menjadi turun dalam menjaga keimanan kita semua ya teman-teman. Berkisah tentang peristiwa luar biasa, peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, maka kita akan kembali teringat tentang pentingnya ibadah sholat. Bagaimana tidak? Sholat adalah ibadah yang paling utama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dan umatnya. Sebagai bukti dari keutamaan perintah tersebut, Allah menjemput Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan Buraq agar Rasulullah bisa menjemput perintah sholat melewati 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran, surah An-Najm ayat 13-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra inda siratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Tidak hanya sekedar melewati langit, tapi Allah juga menunjukkan kekuasaannya sebagai Tuhan yang Maha Agung, Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Setelah melakukan perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat surga, neraka, dan juga Baitul Ma'mur yang menjadi kiblatnya para malaikat. Itu adalah bukti bahwa janji Allah benar-benar nyata. Lalu, bagaimana dengan kisah kita? Sebagai umat akhir zaman di hari ini, seiring dengan berkembangnya teknologi dan berlalunya zaman, tantangan maupun ujian hidup terasa lebih berat. Kita saksikan, masjid megah makin banyak, tapi jemaahnya makin dikit. Tak sedikit orang berdebat tentang sholat, tapi kenyataannya mereka belum tentu melaksanakan sholat. Teman-teman yang dirahmati Allah, kiranya apa yang salah dari hal tersebut? Yang salah tiada lain dan tiada bukan adalah sholatnya. Sholatnya belum benar, sholatnya belum dengan hati, dan sholatnya belum benar-benar menghadirkan jasmani dan rohani untuk menghadap Allah. Kalaulah sholat kita benar dari segi niat, syariat, serta ilmunya, maka sungguh diri ini akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar walahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain. Belajar salat sejak dini sangatlah penting. Tahu gak teman-teman? Salat itu wajib hukumnya bagi kita, umat muslim, maupun perempuan maupun laki-laki wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Orang muslim yang telah mulai menginjak usia dewasa sudah wajib sholat, kecuali
orang-orang sebagaimana berikut dalam sabda Rasulullah SAW. Orang-orang yang tidak dibebankan tanggung jawab hukum ada 3 golongan, yaitu orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Jangan biarkan setan tertawa, karena kita subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Saudara-saudari yang berbahagia, memperbaiki sholat di sini tidak hanya sekadar menyempurnakan gerakan dan bacaan, tetapi juga menyempurnakan niat khusyuk, sekaligus menjadikan sholat sebagai kebutuhan dalam hidup. Karena dunia ini hanyalah persinggahan, maka sudah semestinya kita menyiapkan bekal yang banyak untuk persiapan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa dipetik hikmah dan kebaikan darinya. Saya akan akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke sungai mencari ikan. Ikan tak dapat pergi, aku ke pelabuhan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Di ladang yang subur banyak petani. Mereka menanam padi dengan cukup saling peduli. Cerita Isra Mi'raj cukup sampai di sini. Semoga kesempatan menemukan kita kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.